orang yang dipanggil Cornelius dari masa yang ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dunia, dan dipilih untuk menerima keselamatan. Bukan Cornelius saja, tapi seisi rumahnya. Mungkin bisa sampai sanak-sanak saudaranya, bahkan dikatakan sampai banyak orang yang datang. Nah lihat, dari satu orang yang dipanggil, dipilih, banyak orang yang bisa terpanggil dan dipilih. Karena Petrus taat juga kepada perintah Tuhan. Dan karena Cornelius juga merespon panggilan dan mau menjadi orang pilihannya. Di sudut Cornelius juga, dia bisa dijauhi oleh teman-temannya. Kok kamu jadi orang Kristen sekarang? Kok kamu jadi orang percaya sekarang? Kok kamu jadi kayak gini? Bisa dia dijauhi setelah itu. Dan dia harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang yang dipilih Tuhan. Ketika mendapat omongan kecaman, hinaan, mungkin dari bosnya, dari atasannya, kepala pasukan, kamu sudah gak usah bertugas lagi. Saya gak mau dengan orang ini. Bisa jadi dia kehilangan pekerjaannya. Itu bisa terjadi. Karena mereka semua bukan orang percaya. Tapi Cornelius sudah menerima panggilan. Dan dia dipilih. Dia merespon tanggung jawab tersebut. Sampai dia mengutus orang untuk datang kepada Petrus. Dia tahu konsekuensinya. Kalau Petrus datang ke rumahnya, aku bisa dikucilkan oleh kepala pasukanku. Aku bisa dipecat oleh kepala pasukanku untuk tidak bekerja lagi. Tanggung jawab. Di setiap pilihan Tuhan kepada kita, ada tanggung jawab yang harus kita emban. Ada tanggung jawab yang kita harus lakukan. Sama-sama. Saya mau melanjutkan dari sini. Petrus ada tanggung jawab juga. Cornelius ada tanggung jawab juga. Sebagai orang pilihan, dia mau tidak. Ini yang tadi saya sudah katakan. Sekarang bukan tergantung pilihan kita. Bukan. Karena yang memilih kita tetap Tuhan. Tapi kita yang kita lakukan, kita mau gak melaksanakan tanggung jawab dari pilihan Tuhan kepada kita. Bisa mengerti saudara? Bisa menolak. Nah, bukan memilih, tapi menolak. Aku gak mau. Ntar aku dikatain dari pihak Cornelius. Ntar aku gak dapat pekerjaan, dipecat oleh kepala pasukan. Aku gak mau Tuhan. Gak usah deh, gak usah. Aku cukup hidup sudah memberikan sumbangan itu sudah baik kan. Berbuat baik semuanya. Sudahlah, untuk apa aku datengin orang ini lagi namanya Simon Petrus ini? Untuk apa aku mengundang dia ke rumahku? Nanti aku bisa dipecat dari kepala pasukanku. Aku bisa gak dapat pekerjaan. Lalu bagaimana dengan sanak keluargaku? Bagaimana dengan anak istriku? Bisa menolak Cornelius, betul? Nah ini tadi, bukan memilih, tapi dia bisa, tidak Tuhan, cukup, aku sudah cukup baik hidupku. Petrus pun bisa menolak. Dengan kata lain, ketika dia melihat penglihatan, dia sudah berkata, tidak Tuhan, aku tidak akan makan. Nah itu dia sudah menolak. Aku gak akan mau memberitakan Injilmu kepada orang lain yang tidak bersunat. Enggak, aku gak mau makan makanan yang haram. Tidak, dia bisa menolak. Tetapi pada akhirnya Roh Kudus itu ya, saudara bisa berkata no. Saya juga pernah berkata tidak kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada kata tidak. Tidak bisa kita berkata tidak Tuhan, gak bisa. Demikian juga sebaliknya saudara, hati-hati. Kalau iblis sudah memilihmu, kamu pun tidak bisa berkata tidak kepada iblis. Kamu akan terus mengikuti gaya hidupnya. Kamu akan terus melaksanakan sifat-sifatnya. Hati-hati. Tapi bersyukur kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan Allah Bapa. Amin. Berarti apa? Di dalammu ada siapa? Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk apa? Merespon tanggung jawab tersebut. Roh Kudus inilah yang menolong kita untuk menanggung, memikul salib. Dia yang akan menolong kita. Karena dia berkata, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Untuk apa Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada kita? Untuk menolong kita untuk memikul salib. Untuk menolong kita menanggung setiap dera, setiap kecaman, menanggung setiap keadaan yang sesak. Itu Roh Kudus yang menolong kita untuk kita tahan, sabar, menanggung, dan terus melaksanakan tanggung jawab dari pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi sebetulnya tidak ada yang bisa berkata, aku gak mau Tuhan. Gak bisa. Tidak ada pilihan lain. Karena kita tidak punya hak untuk memilih. Sudah tidak ada hak untuk memilih.
Ada juga yang tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, jangan sia-siakan. Ya. Jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sia-siakan Roh Kudus yang sudah dicurahkan di dalam dirimu. Tapi biarlah Roh Kudus ini terus menerus menjadi apa? Teman, sahabat, menjadi penolong, menjadi penasehat, menjadi penghibur dalam kesusahan kita, kesesakan kita. Biar Roh Kudus ini yang menolong kita. Pada saat itu Petrus memberikan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dia taat, dia melakukan perintah Tuhan. Dan kehendak Tuhan terjadilah, yaitu ketika dia datang ke Yope, ke rumah Kornelius. Akhirnya apa? Banyak orang di sana diselamatkan. Kita lanjutkan tadi ya, boleh di ayat yang ke-46. Jadi Kisah Rasul 10 ayat yang ke-46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lamanya bersama-sama dengan mereka. Kalau kita membaca mereka berarti lebih dari satu orang, ya. Berarti bukan hanya Kornelius, pasti banyak istri, anaknya, sanaknya, saudaranya, mungkin teman-temannya melihat, mendengar. Lihat, dari satu orang yang dipanggil, satu orang yang dipilih, Tuhan melaksanakan pekerjaan yang luar biasa. Amin. Dari satu orang yang dipanggil, yang diutus dari Tuhan Allah Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Cukup satu yang mati di kayu salib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk semua orang yang dipilihnya pada akhirnya menerima Yesus Kristus dan diselamatkan. Amin. Satu orang dipanggil dan dipilihnya untuk melaksanakan tugas pekerjaan Tuhan yang radiusnya itu besar sekali. Radius dari Tuhan itu besar. Mungkin saudara melihat ini menara ini kecil. Menara hanya sedikit orang yang tunggu, saudara. Pekerjaan Tuhan itu besar sekali. Amin. Sekarang kelihatannya kecil, tapi nanti ketika Tuhan yang menyatakan dirinya semuanya dan waktunya, pada waktunya Dia akan bekerja, radiusnya itu kan besar sekali. Dari yang kecil ini mau dimurnikan dulu, dipanggil dan dipilih, dikhususkan. Itu memang sedikit, yang dikhususkan sedikit. Dan itu mau dibersihkan, dimurnikan. Sehingga ketika kemurni, kemuliaannya itu menyinari kegelapan itu semuanya. Amin. Jadi ketika kita dimurnikan, jangan menolak. Dengan Petrus dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu untuk datang ke rumah Kornelius. Itu Tuhan juga mau memurnikan Petrus. Tuhan terus mau memurnikan pikiran Petrus dari kekunoan, dari kekolotannya, pikirannya yang terlalu seperti ahli Farisi. Taurat saja mungkin. Dia dibersihkan walaupun dia sudah menerima firman Tuhan, dia sudah menerima Roh Kudus, bahkan dia sudah menerima melakukan tanda-tanda mujizat, tapi tetap ada yang nempel di dalam kedagingannya dia. Seorang Rasul Petrus, saudara, masih harus dibersihkan setiap hari. Lalu siapa saudara dan saya tidak mau dibersihkan setiap hari oleh Roh Kudus? Seorang Rasul Petrus, dia dibersihkan dari kebiasaannya dia, dari customnya dia yang sudah mendarah daging. Tuhan katakan sekarang itu bukan customku, ini adalah customku, ini adalah sistem kerajaanku. Kerajaan surga berbeda dengan kerajaan